Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Vicky. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan teladan dari Nabi Muhammad? Yuk kita simak ceritanya. Sebelum kita menyimak ceritanya, kita bernyanyi yuk. Judul lagunya adalah Aku Anak Jujur. Kita nyanyikan dengan nada pelangi-pelangi ya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, baru deh kita simak cerita dari Nabi Muhammad. Sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW terkenal kejujurannya sehingga Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ingat ya, Al-Amin artinya dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad menjadi pedagang yang jujur. Dagangan yang dijual oleh Nabi Muhammad adalah milik Khadijah. Kejujuran yang dimiliki Nabi Muhammad diperhatikan oleh Khadijah. Akhirnya, Khadijah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Jadi kala itu, Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang yang menjual dagangan milik Khadijah, yang notabene itu bukan miliknya sendiri. Meskipun itu milik orang lain dan bukan miliknya sendiri, Nabi Muhammad menjualnya dengan jujur. Jujur itu menyampaikan informasi atau berkata yang sebenarnya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kala itu, Nabi Muhammad mendapat wahyu di Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro tersebutlah turunnya Al-Quran yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Jadi, di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan diturunkannya wahyu berupa Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan yang biasa kita sebut Nuzulul Al-Quran. Nah, kira-kira keuntungan bersifat jujur apa saja ya? Keuntungan bersifat jujur adalah dipercaya orang lain. Ketika kita berkata sebenarnya, orang lain akan percaya sama kita. Mereka percaya dengan apa yang kita katakan, bahwa apa yang kita katakan itu benar adanya. Kemudian
mendapatkan pahala dari Allah. Memberi kemanfaatan bagi sesama. Ketika kita bersifat jujur, kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, itu tandanya kita adalah salah satu orang yang baik yang disayang sama Allah. Kemudian, orang yang bersifat jujur itu dilindungi Allah dari segala kejahatan. Kemudian, mendapatkan balasan surga. Jadi orang jujur, menjadi anak jujur itu ternyata banyak sekali keuntungannya ya. Allah bisa sayang sama kita. Ketika Allah sayang sama kita, kita dapat dijauhkan dari segala kejahatan. Kemudian Allah juga menghadiahkan kita surga. Contoh perilaku jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembalikan sisa uang belanja yang diberikan ibu. Jika suatu hari kita dimintai oleh orang tua untuk membeli sesuatu di warung ataupun di toko, jika ada uang kembalian, kita mengembalikannya kepada ibu. Tidak menyontek saat ulangan. Jujur, salah satunya tidak mencontek saat ulangan. Kita mengerjakan soal ulangan sendiri dengan percaya diri. Kemudian meminta maaf jika melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tentunya meminta maaf ini dengan berkata yang sebenarnya ya. Berkata sesuai kebenaran, tidak mengada-ngada. Jadi kita selalu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak merekayasa atau berbohong akan sesuatu hal yang kita sampaikan. Kemudian tidak berkata bohong adalah salah satunya kita mengucapkan apa yang sebenarnya terjadi, tidak mengada-ngada. Nah, pesan moral dari materi kali ini adalah anak-anak hebat harus patuh kepada orang tua. Selanjutnya, selalu membiasakan untuk bersikap jujur dan menyayangi teman. Jangan lupa untuk selalu hidup bersih dan menjaga pola makan sehat. Nah, cukup sekian belajar tentang Nabi Muhammad teladanku. Semoga teladan dari Nabi Muhammad bersifat jujur bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita semakin disayang Allah dan bersama-sama masuk surga. Oke, Bu Vicky akhiri. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.